dalam Tuhan kita dapat merasakan ketenangan. Haleluya. Kau
boleh salam kiri kanan Bapak Ibu, katakan semua karena kasih dan karunia Tuhan kita ada. Haleluya. Amin. Kita dengan pujian saudara dengarlah sang kata. Dimerdekakan tahun 1945 dan 78 tahun, tapi Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita 2000 tahun yang lalu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita sambut lagi dengan pujian Yesus dikasih jiwa. Bahagia dari kita. Bapak Ibu ayo goyang-goyang. Asik goyang-goyang. Jiwaku
Saya yakin dan percaya kekasih kita adalah Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu juga disayangi Tuhan Yesus. Saya buka ruang kesaksian. Tidak ada Bapak Ibu yang mau bersaksi? Sepanjang 1 minggu ini pasti Tuhan sudah membuatkan sesuatu yang luar biasa dari Bapak Ibu. Boleh berbagi, bershare dengan kami. Bila tidak ada, kita akan bersiapkan hati kita untuk dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menguatkan kita.
perkara yang mustahil. Karena kami percaya bahwa kami menyembah Allah yang besar, kami menyembah Tuhan yang besar, kami menyembah Tuhan yang menembus kemustahilan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Sebab itu Bapak Surgawi, kami berdoa dan menyerahkan kembali Bapak Ogan yang berada di rumah sakit. Tuhan, kami percaya doa dan iman kami tidak pernah dibatasi oleh tembok dan ruang. Dari tempat ini Tuhan, kami melepaskan kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara-perkara yang mustahil. Kalau Tuhan mau hari ini juga, detik ini juga, maka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Engkau mau ya Tuhan, detik ini juga Tuhan, maka Pak Ogan disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, urapi kebenaran firman-Mu Tuhan, dan urapi kami semua yang hadir malam ini. Supaya kami diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dinasihati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan pemerintahan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan demi nama Yesus. Kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita saudara, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom. 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 Puji Tuhan. Selamat malam. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan buat hari ini. Kalau minimalis memang begini susah. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama dalam satu ayat saja Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 16. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan. Silakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang Rasul Paulus sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan yang berada di Efesus. Dia benar-benar seorang rasul yang luar biasa, rasul yang mengajar, rasul yang mendidik. Oleh sebab itu, firman Tuhan jelas berkata bahwa pergunakanlah setiap waktu yang ada. Rasul Paulus mendidik setiap jemaat Efesus supaya mereka menggunakan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada mereka dengan baik. Oleh sebab itu, begitu berharganya waktu itu, sehingga lahirlah sebuah ungkapan yang sangat terkenal di dunia. Yaitu ungkapan itu dipopulerkan oleh seorang bapak pendiri bangsa Amerika, yaitu Benjamin Franklin, dengan sebuah kata bahwa time is money. Waktu adalah uang. Betapa berharganya waktu itu, sehingga Anda melihat bahwa mereka berkata bahwa waktu itu adalah uang. Setiap detik, orang-orang yang di belahan bumi manapun yang selalu suka bekerja, ada yang gila bekerja, mereka selalu menilai bahwa setiap menit itu selalu dan harus dihargai dengan uang. Mereka menilai bahwa waktu yang terbuang sia-sia
adalah sama dengan pemborosan akan uang. Orientasi mereka setiap hari hanyalah duit dan uang, dan selalu melihat dan menilai bahwa segala sesuatu itu adalah uang. Orientasi orang-orang yang seperti ini, yang suka bekerja, yang bahkan gila bekerja, mereka berkata bahwa waktu itu adalah uang dan tidak bisa dilewatkan. Tapi kalau kita melihat persepsi Alkitab, oleh sebab itu Paulus ingin menasihati kita sebagai orang yang percaya bahwa waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah anugerah untuk kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita malam hari ini itu adalah anugerah yang harus kita kerjakan untuk kepada kekekalan nanti. Oleh sebab itu dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat 10 dan 11, Paulus berkata bahwa aku ada sebagaimana aku ada, kata firman Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, diberkata begini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 diberkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikian kami menjadi percaya. Paulus mempergunakan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada dia untuk apa? Mengajar, mendidik orang-orang yang ada di Korintus, mendidik orang-orang yang ada di Efesus. Oleh sebab itu kita melihat bahwa ada pelajaran-pelajaran yang harus kita perhatikan pada malam hari ini. Didikan, nasihat, pengajaran yang Rasul Paulus katakan. Kita kembali pada ayat 16 yang berkata begini, dan pergunakanlah waktu yang ada. Ini adalah nasihat Rasul Paulus supaya setiap kita sebagai orang yang percaya, kita harus benar-benar mempergunakan setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Perhatikan bagian kedua ayat ini, karena Paulus berkata begini, sebab itu dan pergunakan waktu yang ada, karena ini menunjukkan kepada kita bahwa ada konsekuensi akibat apabila kita tidak menggunakan setiap waktu yang ada. Dia berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena artinya bahwa ada konsekuensi bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ketika kita tidak mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Bekerja tidak salah, saudara. Kita bekerja memenuhi segala kebutuhan, keperluan kita, tidak salah. Tetapi kalau orientasi kita di dalam bekerja setiap waktu, setiap detik itu adalah uang, ini yang salah bagi kita sebagai orang yang percaya. Dia berkata bahwa karena Anda sering mendengar nasihat-nasihat dari orang tua atau kita yang punya anak, kita selalu berkata begini, hati-hati ya, hati-hati di jalan ya, karena di luar sana lagi musim hujan dan banyak jalan-jalan yang berlubang, banyak jalan-jalan yang tidak baik. Hati-hati ya, karena, atau dia berkata begini, hati-hati ya. Kenapa? Karena di kota sana cuacanya tidak baik. Di daerah itu rawan kecelakaan, rawan tanah longsor. Artinya bahwa ketika Paulus berkata begini, pergunakanlah waktu yang ada, karena ini berakibat sekali. Oleh sebab itu kalau kita melihat di jalan bahwa ada begitu banyak
petunjuk-petunjuk arah, papan-papan petunjuk arah yang mengarahkan bahwa setiap pengendara harus berhati-hati di dalam melewati situasi ini, melewati jalan ini, melewati kota ini, karena biasanya turunan dan berbelok-belok, dan di situ ada tanda bahwa sering terjadi kecelakaan, rawan longsor dan sebagainya. Artinya bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Paulus mengingatkan bahwa kita harus benar-benar mempergunakan setiap waktu, setiap kesempatan yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini jahat. Artinya bahwa setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Semua yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu harta benda dan waktu, kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Pengkhotbah 12 ayat 13 berkata begini, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku di atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Setiap apa yang kita lakukan, firman Tuhan berkata bahwa kita harus mempertanggungjawabkan. Bahkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, semua itu akan dipertanggungjawabkan di atas. Matius 12 ayat 36 itu jelas, Yesus berkata bahwa semua yang kita lakukan, perkataan kita, perbuatan kita, itu akan dipertanggungjawabkan di pengadilan. Oleh sebab itu Kolose 4 ayat 5 dia berkata begini, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Artinya bahwa di luar sana ketika kita beribadah dan kembali ke rumah kita masing-masing, bahwa kita kembali ke komunitas kita masing-masing, bahwa di sana ada begitu banyak ragam orang-orang. Paulus katakan bahwa hiduplah dengan penuh hikmat, penuh bijaksana terhadap orang-orang luar. Artinya bahwa orang-orang luar yang ada di sana, banyak orang yang hidupnya yang menggunakan waktu dengan tidak baik, menggunakan waktu yang sembrono, menggunakan waktu yang hidup di jalan yang tidak baik, menggunakan waktu mereka hidup di dalam waktu-waktu yang sebenarnya sangat merugikan mereka. Oleh sebab itu Galatia 5 ayat 13 berkata bahwa ketika Tuhan memberikan kemerdekaan kepada kita, kesempatan kepada kita, Paulus berkata bahwa janganlah kemerdekaan, janganlah waktu yang Tuhan kasih kepada kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Kenapa? Karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di atas. Oleh sebab itu dalam Efesus 5, kita naik satu ayat di atas, dia berkata begini, ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Kita harus memperhatikan setiap waktu-waktu, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pergunakan semua itu dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena ada konsekuensi yang kita bilang bahwa semua yang kita lakukan, bahkan waktu yang Tuhan titipkan kepada kita, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di dalam kekekalan. Yang kedua, kita lihat ayat yang 16 kembali.
Di dalam ayat 16, dalam terjemahan King James dia berkata begini. Dalam terjemahan King James dan terjemahan lain, ada banyak terjemahan, dia berkata bahwa redeeming the time, artinya bahwa menebus waktu, pergunakan waktu, yang artinya menebus setiap waktu. Menebus waktu dalam KBBI adalah membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang tergadai. Redeeming the time, menebus setiap waktu. Apa itu, saudara? Artinya bahwa kita harus menebus dan membayar kembali waktu-waktu yang telah kita gadaikan di masa yang lalu, yang hidup di dalam dosa. Yang kedua adalah bahwa kita harus menebus setiap waktu yang ada. Mungkin dulu hidup kita jauh dari Tuhan, mungkin hidup kita berdosa di hadapan Tuhan, mungkin hidup kita bertentangan dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan berkata bahwa redeeming the time, kita harus menebus setiap waktu-waktu yang sia-sia yang kita lakukan di masa-masa yang lalu. Waktu-waktu yang kita gadaikan untuk hidup di dalam hal-hal yang sia-sia. Karena firman Tuhan berkata bahwa dalam Roma 3 ayat 9-20 bahwa itu adalah DNA-nya manusia. Tidak ada orang yang benar di mata Tuhan. Semuanya melakukan hal yang sia-sia, kata firman Tuhan. Bahkan Alkitab berkata bahwa manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 3 ayat 9-20 itu adalah bagaimana sifat-sifat manusia yang jahat di mata Tuhan. Tidak ada yang benar, kata firman Tuhan. Mereka menggunakan waktu-waktunya untuk apa? Mereka menggadaikan waktu mereka untuk hidup di dalam dosa. Mereka menggadaikan setiap waktu mereka untuk hidup di dalam ketidakbaikan. Mereka hidup di dalam bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sangat jelas. Sebab itu Alkitab berkata bahwa kita harus menebus setiap waktu-waktu kita. Semua yang hadir di tempat ini, saya percaya bahwa tidak ada orang yang baik. Kita punya latar belakang, kita punya masa lalu yang mungkin kelam. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus menebus. Kita harus membayar kembali. Kalau kita suka, biasanya orang suka menggadaikan. Ada yang BPKB mobil, ada yang BPKB motor. Mereka menggadaikan dan setiap bulan dia harus membayar, entah 6 bulan atau selama 1 tahun. Dia harus membayar setiap bulan. Dia membayar kembali. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita harus menebus, kita harus membayar kembali hidup kita yang sia-sia di masa lalu, dan hidup kepada terang yang ilahi. Kita bandingkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 13 dan 16. Kalau kita lihat di sana bahwa bagaimana Rasul Paulus, kita bandingkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, dia berkata begini. Ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. 15. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dahulu Rasul Paulus selalu menggunakan waktu yang Tuhan beri dengan apa? Mencari orang-orang percaya, mencari umat-umat Tuhan, mencari orang-orang Kristen, pengikut Tuhan, pengikut jalan Tuhan. Untuk apa? Dia tangkap, disiksa, dan dimasukkan ke dalam penjara. Itu sifat, itu dahulu dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Masa lalu dia hanya setiap hari mencari kesalahan orang-orang percaya. Dia tangkap, dia siksa, dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan Ananias berkata, Tuhan, Engkau tidak tahu orang ini. Tapi Tuhan berkata bahwa dia akan menebus. Tuhan katakan kepada Ananias, Rasul Paulus
akan menebus setiap waktu-waktu yang dia gadaikan, waktu-waktu yang dia buat dengan sia-sia. Dengan apa? Mencari orang-orang Kristen, mencari orang-orang percaya kepada Tuhan pada waktu itu, disiksa, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Tuhan berkata bahwa dia akan menebus atau dia akan bayar harga dengan banyaknya penderitaan yang harus dia tanggung atas namaku. Artinya bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada Rasul Paulus untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi konsekuensi adalah dia harus mengalami apa? Penderitaan. Artinya bahwa dia harus bayar harga dengan waktu yang lama yang dia berikan kepada hal-hal yang mencari kesalahan-kesalahan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia hidup di dalam penderitaan oleh karena memberitakan Injil. Anda membaca di dalam Kisah Para Rasul, di dalam Korintus, bagaimana penderitaan, bagaimana situasi, kondisi yang dialami oleh Rasul Paulus. Itu namanya bayar harga. Dia menebus kembali hal yang sia-sia yang dilakukan di mata Tuhan. Dia menembus dengan apa? Memberitakan firman Tuhan sampai kepada raja-raja. Dia menyampaikan firman Tuhan. Bahkan Alkitab berkata bahwa seringkali dia tidak makan dan tidak minum, berpuasa terpaksa. Dia mengadakan perjalanan di laut dan dia mengalami karat kapal. Bahkan dia mengalami siksaan. Dia dipukul orang-orang Romawi, bahkan orang-orang dekat mereka, orang-orang Yahudi sekalipun. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia menebus waktunya kepada Tuhan. Anda pernah mendengar statement dari seorang bintang film terkenal, bintang film kungfu, bintang film Mandarin, namanya Jet Li. Dia pernah berkata bahwa jangan menjual 30 tahun umurmu untuk uang dan membeli kembali 30 tahun selanjutnya. Artinya gini saudara, banyak orang yang menghabiskan waktu-waktunya untuk karir, bekerja siang dan malam, mencari uang, mencari apa yang dia mau. Dia bekerja. Anda melihat bahwa kalau kita lihat di berita bahwa Jet Li mengalami sakit yang katanya mungkin diakibatkan oleh latihan-latihan bela diri dia yang di luar dari kemampuan dirinya. Dia melebihi batas kekuatan kemampuan dirinya, sehingga di akhir sekarang ini dia mengalami ada satu penyakit. Dia berkata bahwa jangan menjual 30 tahun untuk uang. Artinya bahwa ada begitu banyak orang yang bekerja siang malam, dia tidak melihat lagi kondisi tubuhnya, dia terus bekerja, pola hidupnya, pola makannya itu tidak baik. Dan ada orang yang membuat malam menjadi siang, siang menjadi malam, itu kerja mereka. Ada satu ponakan di rumah, dia main game itu dari sore, dari mungkin jam 8 malam, itu dia tidurnya pagi. Jadi malam dibuat siang, siang dibuat malam. Terus streaming game ya, game online. Dari jam 9 malam dia streaming terus, kadang jam 3 saya bangun masih ngomong-ngomong. Dan orang-orang yang seperti ini sudah nggak masalah. Tapi jadi berkata bahwa suatu hari nanti waktu-waktu kesehatan yang kita gadaikan, pola hidup yang kita gadaikan, kita akan membayar kembali. Kita capek bekerja mungkin 30 tahun untuk mendapatkan rumah, mendapatkan segala yang kita mau. Kita berhasil, kita sukses, bahkan kita nggak mikirin kesehatan, kita nggak mikirin tubuh ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan bahwa kita tubuh ini harus malam jam 10, jam 11 istirahat dan bangun sebagainya. Dan kita mulai memutarbalikkan bahwa malam dibikin siang, siang dibikin malam.
Dan akhirnya bahwa ada begitu banyak orang yang Anda melihat akhir hidup mereka, sisa-sisa hidup mereka. Mereka ada di mana? Saya punya teman baik ya di kampung. Tidak ada hari tanpa cap tikus. Tidak ada hari tanpa alkohol. Setiap hari minum. 20 tahun, 30 tahun kemudian dia membeli kembali kesehatan yang pernah dia gadaikan di 20 tahun kemarin. Dengan apa? Hidup di dalam obat-obatan. Dan susah karena seluruh beberapa organ tubuhnya udah rusak. Karena setiap hari yang dia konsumsi minuman, makan, minum, mabuk dan sebagainya. Akhirnya Anda melihat bahwa tragis, mereka menggadaikan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada mereka. Berapa banyak kita yang hadir pada malam hari ini? Mari kita melihat kembali bahwa kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita bisa menembus di hari-hari ke depan. Mulai hari ini kita bisa menembus besok. Kalau Tuhan masih kasih waktu, kalau Tuhan masih bisa kasih kesempatan, tebus waktu itu, tebus kesempatan itu. Dengan apa? Kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Untuk apa kita punya segala-galanya? Ketika kita berhasil, ketika kita sukses, ketika kita diberkati oleh Tuhan, orang akan datang kepada kita. Di mana ada gula maka semut akan berkerumun di situ. Tetapi ketika kita hilang semuanya, sakit dan sebagainya, maka semua orang akan menjauh dari kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa memang hanya Tuhan Yesus yang menjadi sahabat yang sejati dalam hidup kita. Baik kita susah, baik kita senang, memang cuma Dia yang menjadi sahabat yang sejati di dalam setiap hidup kita. Yang terakhir, Paulus berkata bahwa ayat 16 kembali, pergunakanlah setiap waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang ketiga adalah hidup waktu itu ada batasnya, Bapak Ibu Saudara. Setiap hidup, setiap waktu itu ada limitnya. Waktu itu sementara dan hidup itu sementara. Semua yang ada di bawah kolong langit itu semua dibatasi dengan waktu. Tidak ada waktu yang kekal di bumi ini, tidak ada hidup yang kekal di bumi ini. Semua dibatasi dengan waktu. Artinya bahwa hari-hari yang baik dan pergunakanlah waktunya ada, karena hari-hari ini adalah baik. Artinya bahwa akan datang hari-hari yang baik, tapi akan datang juga hari-hari yang buruk dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus sadari bahwa hidup ini dibatasi dengan waktu. Pergunakan setiap waktu yang ada, pergunakan setiap hidup yang ada, kata firman Tuhan. Karena semua ada batasnya. Kita tidak tahu, saudara, entah sampai kapan kita masih ada sampai hari ini. Oleh sebab itu ayat 17 berkata bahwa sebab itu kita harus mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya bahwa Alkitab berkata bahwa kalau kita sadar, kita tahu, kita mengerti bahwa hidup dan waktu itu ada batasnya, maka Alkitab berkata bahwa kita harus mengerti kehendak Tuhan. Karena itu perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan baik-baik bagaimana cara hidup kita, perhatikan dengan baik-baik bagaimana hidup kita. Jangan seperti orang-orang di luar sana. Alkitab berkata bahwa kita harus hidup dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan kepada orang-orang yang di luar sana. Dia bisa menyeret kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kita harus berhati-hati di dalam
menggunakan setiap waktu yang ada, karena kita tidak tahu, saudara. Waktu dan hidup itu semua ada batasnya. Oleh sebab itu Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-6 dia berkata bahwa carilah Tuhan selama ia ditemui. Artinya bahwa ada waktu-waktunya Tuhan tidak bisa ditemui. Artinya bahwa ada waktunya kita benar-benar udah tidak bisa berbuat apa-apa. Cari Tuhan, Yesaya 55 ayat 6, cari Tuhan selama ia ditemui. Dan saya tutup dengan satu ayat Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang waktu Tuhan yang mendekat. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Gunakan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk hal-hal yang baik. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Yuri akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kalau malam hari ini kami diingatkan untuk mempergunakan waktu yang ada, yaitu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini yang mengubahkan kami. Kami gunakan setiap kesempatan karena hari-hari ini adalah hari yang makin jahat. Bahkan kemudian hari di masa yang akan datang akan lebih jahat lagi. Karena itu Tuhan, kami percaya kalau Tuhan ingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu, maka firman Tuhan inilah yang akan memampukan kami untuk kami boleh menebus waktu-waktu kami yang telah lalu, waktu-waktu yang begitu berharga yang kami sia-siakan ya Tuhan, sehingga pada saat kami dengar firman-Mu, kami tetap hidup fokus kepada-Mu ya Tuhan. Sekalipun harga yang harus kami bayar adalah mahal, tetapi kami mau lakukan itu karena masih ada kesempatan, masih ada waktu itu Tuhan, waktu perkenanan Tuhan itu, maka kami akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Muda Yance ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang telah menyertai hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu berada. Pakai hamba-Mu menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan, baik itu melalui puji-pujian maupun melalui pemberitaan firman Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, nama Tuhan yang diagungkan, nama Tuhan yang dimuliakan, dan kami melihat bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupannya. Tuhan berkati keluarganya, istri anaknya Tuhan, keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau keluarganya juga boleh melayani Tuhan, itu adalah anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu ini bersama dengan keluarga. Demikian juga kami yang ada di tempat ini, kami percaya Tuhan yang memberkati kami semua. Dan pujilah Kau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Firman Tuhan, memberkati firman Tuhan pada hari ini. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Saya minta dengan mereka berkenan untuk berdoa, doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya firman yang barusan kami dengar boleh menjadi rema dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan. Kiranya kamu mau memberikan persembahan dengan hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan, kamu mau memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
satu persembahkan Tuhan. Kita berikan langit dan bumi puji. Puji Tuhan, kita sudah berkata firman Tuhan malam hari ini. Amin. Kita akan bacakan laporan keuangan PD Bukit Jaitun Senin 21 Agustus 23. Saldo 14 Agustus 4.624.000. Pemasukan pertama kolektor 705.000 dan yang kedua PKNN 3 juta rupiah. Jadi total keseluruhan 8.329.000. Untuk pengeluaran pertama, untuk pengkhotbah 400.000, dua untuk pelayan Tuhan 1.300.000, dan untuk makan 831.000, jumlah 2.531.000. Jadi saldo yang ada saat hari ini 5.798.000. Demikian pengumuman, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kita semua diberkati, amin. Bapak Ibu yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Malam hari ini spesial Bapak Ibu, ya, yang memimpin pujian wanita, yang khotbah pria, yang main musik pria. Ini masih bersaudara semua. Yang memimpin pujian adalah istrinya yang khotbah, ya. Pak Pendeta Muda Yance biasa suka WL di kita. Lagi itu Papa bilang sekali-sekalilah Yance khotbah, ya kan? Karena sudah sering dengar juga di tempat lain katanya Yance khotbah, begitu kan? Ya sekali-sekali lah, kita kan bukan persekutuan besar ya. Ya nggak apa-apa, pokoknya kita sama-sama aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau malam hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan, yang mimpin istrinya, yang khotbah suaminya, yang main musik kakaknya. Luar biasa nih, sekeluarga nih. Ya, ya. Masih sering melayani di rem Pak? Masih apa ya? Iya di FIFA ya. Iya, saya pernah tahu juga iya. Terima kasih ya Pak Yoke ya. Iya, Tuhan berkati Pak Yoke ya. Amin. Kalau main gitar udah kenal ya Bapak Ibu ya. Sangat kenal. Puji Tuhan. Kita semua diberkati, diingatkan lewat firman Tuhan tentang waktu. Waktu di Alkitab itu ditulis bicara tentang kesempatan, betul di Efesus itu ya.
tebuslah, betul ya, waktu. Dalam hidup manusia itu ada 3 waktu.